Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya. Salam sehat. Saya ingin berbagi untuk edukasi masyarakat pengguna maupun peminat. Dalam episode ini akan membahas tentang merawat kuku agar tetap sehat. Ada pesan untuk pemirsa, saya akan membahasnya dalam bahasa awam, menghindari sebanyak mungkin istilah medis. Jadi mohon maaf pada pemirsa yang lebih ahli bila ada kata yang salah atau kurang pas. Kuku merupakan bagian kulit yang kurang diperhatikan baik para ahli maupun ahli dermatologi sendiri. Kepustakaan mengenai kuku atau pembahasan mengenai kuku sangat jauh lebih jarang daripada pembahasan tentang kulit maupun tentang rambut. Sebenarnya kuku adalah bagian dari kulit juga, sama dengan rambut atau kelenjar kulit. Jadi kuku kalau pada binatang ada seperti cakar pada harimau atau bantahan kaki kuda atau tanduk banteng. Fungsi kuku banyak, proteksi dari jari, kemudian cakar serang bisa kalau kita sedang marah, cakar-cakaran, sensasi perabaan, jadi ada kuku yang bisa dipakai sebagai perabat maupun pencubit. Kemudian alat keindahan dari seorang manusia, terutama wanita di sini. Struktur kuku jauh lebih keras dari kulit, 100 kali lebih keras. Karena apa? Karena di dalam kuku ada protein sistein sulfurik yang di kulit itu tidak ada. Lemak kuku hanya sedikit, 0,1 sampai 1%. Pada kulit ada 10%. Airnya juga sedikit, 7 sampai 12%. Pada kulit ada 10% kira-kira. 25% maaf kira-kira. Kemudian kalau lebih lembab, kuku bisa menyerap hanya kira semaksimal 25% air, sedang pada kulit bisa 200 sampai 300%. Sehingga dengan demikian kuku sangat keras dan susah untuk mengabsorpsi bahan-bahan yang nempel di kuku. Kuku juga tipis pada manusia, sedikit sekali elastik, kemudian translusen sehingga kelihatan mengkilap. Kemudian bentuknya konveks, cembung transversal sesuai dengan bentuk dari jari. Tumbuh kuku sekitar 0,5 sampai 5,5 mm per minggu. Dan jari tangan lebih cepat tumbuh dari jari kaki. Dan kuku tidak lepas sendiri seperti rambut yang lepas sekitar setiap 3,5 tahun. Tapi kuku bisa terus bertumbuh sampai 1 meter bisa. Kemudian struktur kuku, kalau kita baca, lihat dari pustakaan, ruwet sebenarnya. Yang penting sebenarnya kuku itu terdiri dari 3 bagian. Pre-kuku atau matrik kuku yang membuat struktur kuku keluar. Kemudian akar kuku yang sudah dibuat yang masih nancep di dalam, ditutupi kulit. Dan lempeng kuku yang kemudian nongol keluar melebihi ujung jari kita. Kemudian tentunya ada bagian-bagian seperti di lempeng itu ada lunulanya yang putih. Kemudian kadang-kadang juga tidak terlihat kutikel, batas keratin lempeng kuku yang di bagian proksimal. Kemudian di bawah kuku ada dasar kuku yang sebenarnya dermis, kelanjutan dari dermis dari sebelum kukunya. Jadi di sini ada jaringan penunjang, pembuluh darah dan sebagainya. Kelainan kuku yang saya baca dari laporan tulisan Dr. Lili Supardiman dan Dr. Lili Legiawati dari FKUI, terdiri dari 4 macam kelainan lempeng kukunya, kemudian kelainan warna kuku,
Ketiga, penyakit kulit di sekitar kuku yang bisa mengganggu pertumbuhan kuku dan warna kuku. Dan penyakit di dalam tubuh juga yang bisa mengganggu kuku dan warna kuku. Yang pertama kita bahas tentang kelainan kelempeng kuku. Bisa tidak tumbuh karena turunan kongenital, bisa lebih tua pada orang tua, sedikit lebih tua, atau trauma atau penyakit-penyakit dalam tubuh seperti psoriasis. Bisa tipis kongenital turunan, anak-anak tentunya lebih tipis daripada orang dewasa karena defisiensi besi juga. Kemudian bisa rapuh karena zat kimia, deterjen punya, atau cat kuku, atau defisiensi vitamin A atau B kompleks, atau penyakit jamur bisa merapuhkan kuku. Bisa patah karena mungkin trauma atau malnutrisi, penyakit-penyakit di dalam tubuh juga. Kemudian bisa pecah karena trauma, kegencet pintu biasanya. Bisa cembungnya longitudinal bukan transversal, jadi seperti pukulan itu pemukul golf itu, klub, banyak penyakit jantung. Dan bisa bergaris bermacam-macam pada penyakit-penyakit kulit, psoriasis semuanya, atau lichen planus juga terjadi. Itu kelainan pertumbuhan. Sekarang kelainan warna kuku. Bisa putih karena zat kimia atau penyakit sistemis, punya tifus, ginjal, dan sebagainya. Bisa hijau karena infeksi kuman, Pseudomonas biasanya. Kemudian bisa biru karena kebanyakan kadar kuprum di dalam darah, herediter biasanya. Bisa kuning karena kebanyakan vitamin A, karotenoid. Bisa hitam karena melaninnya tambah, biasanya defisiensi vitamin B12 atau keganasan kuku. Kemudian bisa coklat karena obat-obat malaria atau kompresan PK juga bisa menyebabkan kukunya berubah warna. Kemudian ada penyakit kulit sekitar kuku yang banyak mengganggu pertumbuhan kuku. Biasanya infeksi kuman atau infeksi jamur paling sering terjadi. Biasanya kuman mulainya bukan langsung ke kuku, tapi dikorek-korek dulu oleh yang punya kuku, atau kotor, atau lembab, atau sepatunya sempit umpamanya kalau di kaki. Biasanya dikoreknya oleh alat yang tidak steril, sehingga kemudian ada infeksi. Dan kalau sudah terjadi sangat susah sembuh, karena kuku itu keras, sehingga obat-obatan tidak bisa masuk atau tidak mempan ke sana. Mengapa kuku harus dirawat? Tentunya karena tadi trauma fisik akibat fungsi proteksi kita, kemudian trauma zat kimia, udara, sinar ultraviolet, kosmetik dekoratif yang paling banyak ini. Kemudian karena berbagai penyakit kuku dan penyakit sistemik badan bisa mengenai kuku juga. Jadi juga kita harus rawat ini. Kemudian tentunya juga umur kita menyebabkan kuku juga makin tua dan bisa menuanya dini. Jadi kita memerlukan perawatan kuku. Dikenal kita manikur, pedikur di salon. Sebenarnya di rumah juga bisa dilakukan. Prinsipnya cuma ada beberapa. Satu, dibersihkan, kemudian dilembabkan. Kedua, ketiga, ditata dan dirias kalau perlu. Kalau di rumah tentunya juga bisa dilakukan. Pembersihan kuku apa yang dilakukan? Membersihkan seluruh bagian dari kuku. Dari kukunya sendiri, dari alur kuku kiri kanan, dari kutikel, dari hiponik, dari bawah kuku. Tapi jangan lupa alatnya harus steril. Jangan terlalu dikorek sehingga berdarah. Sebenarnya tidak ada pembersih khusus kuku, sama dengan kulit saja, sabun dengan air biasa. Kalau perlu pakai cleansing maunya bisa saja. Pokoknya kalau kita pakai kutek tentunya harus dibersihkan yang melarutkan kuteknya. Rendam dulu biasanya kukunya dengan air hangat agar sedikit lunak memang. Kemudian pelembab kuku, bila diperlukan pakai pelembab
kuku yang ada di tersedia atau pelembab kulit biasa. Pakai setiap malam dengan sebelum tidur, tapi agar bisa menyerap harus dibungkus dengan sarung tangan plastik, sehingga pagi-pagi penyerapannya mungkin lebih banyak terjadi. Kemudian diproteksi tentunya. Ini atas petunjuk Dr. Novita dan Dr. Dwi Retno dari UGM. Banyak sekali kosmetik dekoratif kuku, dari cat kuku, pengeras kuku, penghapus cat kuku, kuku palsu, artifisial ya, bungkusan kuku, wrap, pahat kuku, gel kuku, pemutih kuku, dan sebagainya. Jadi itu akan merusak, jadi harus diminimalkan. Trauma kuku juga kita sering kejepit pintu mobil dan sebagainya, kepukul. Jaga infeksi kuku juga harus dijaga, jadi jaga kebersihan lingkungan kuku. Lingkungan luar juga bisa mungkin merusak kuku meskipun tidak terlalu seperti kulit, seperti sinar matahari, zat kimia, panas, dan sebagainya. Kemudian terhadap tua dini ya, kita bukannya jangan jadi tua, tapi jangan lambat-lambatlah jadi tuanya. Kemudian tentunya kesehatan umum, karena penyakit kuku bisa dari penyakit kulitnya yang sekitarnya atau penyakit sistemik di badan seperti sakit jantung, psoriasis, dan sebagainya. Kesimpulannya, seperti juga organ lain, kuku harus dirawat. Perawatan kuku meliputi pembersihan, pelembaban bila perlu, dan proteksi kuku. Jaga dari penyakit-penyakit kuku, penyakit kulit sekitar kuku, dan penyakit sistemik yang bisa juga mengganggu kuku. Kalau sudah sakit, kuku itu susah disembuhkan sebab keras, obat-obat tidak masuk, dan mungkin perlu nanti pembedahan kuku, dan pembedahan kuku itu sakit sekali. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa bila berkenan tekan like, subscribe, dan pencet lonceng kalau ada. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik tentang kesehatan dan kecantikan kulit yang lain. Salam sehat.